Satreskrim Polres Banjarnegara menangkap RP, 43, pelaku pemakaran mobil milik istri Kepala Desa Purwasaba, Ulasyuni Nugroho atau dikenal sebagai Hoho Alkaf. Pelaku ditangkap tim Resmo Polres Banjarnegara di wilayah Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Kamis, 15 Mei 2026, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif pemakaran dipicu dendam pribadi hingga rasa kesal pelaku terhadap gaya hidup korban. Diketahui, korban kerap menampilkan soal gaya hidupnya di media sosial. Kasatreskrim Polres Banjarnegara Ibtu Ori Friliansa Utama dalam konferensi pers di Mapolres Banjarnegara mengatakan, tersangka mengaku kecewa karena kepada korban. Ia mengalami keterlambatan pembayaran upah saat bekerja sebagai sopir dump truck. Tersangka juga tidak suka dengan perilaku Kades Hoho dalam bermedia sosial yang sering membuat konten TikTok yang selalu menampilkan kemewahan secara berlebihan di tengah ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik, kata Ori dikutip dari Tribun Banyumas, Selasa, 19 Mei 2026. Polisi menyebut RP telah mengenal Hoho Alkaf sejak 2015. Kasus ini terungkap setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan sejak laporan diterima pada 23 April 2026. Petugas melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan pendalaman penyelidikan hingga mengarah kepada terduga pelaku berinisial RP, kata Ori dikutip dari Kompas.com, Selasa. Ia mengatakan, penyelidikan dilakukan tim Resmo Polres Banjarnegara bersama tim Jatanras Polda Jawa Tengah. Setelah dilakukan pendalaman penyelidikan oleh tim Resmo Polres Banjarnegara dibantu tim Jatanras Polda Jateng, penyelidikan mengerucut kepada terduga pelaku RP, ujar dia. Polisi mengungkap aksi pembakaran telah direncanakan pelaku sejak 2 hari sebelum kejadian. RP membeli bensin jenis Pertalite di SPBU Kaliwinasuh dan memindahkannya ke jeriken menggunakan selang. Ia juga menyiapkan kayu yang dililit kain untuk dijadikan obor. Pada hari kejadian, pelaku berjalan kaki seorang diri sejauh sekitar 2 km menuju rumah korban. Setelah tiba di lokasi, pelaku menyiramkan bensin ke mobil yang terparkir lalu melempar obor yang sudah dibakar sebelum melarikan diri melalui jalan kecil di sekitar lokasi. Pelaku seorang diri berjalan dari rumahnya ke rumah korban dengan jarak kurang lebih 2 km. Lalu dari area luar rumah atau sebelah selatan rumah korban tersebut tersangka menyiramkan bensin lalu menyalakan api di kayu yang sudah dililitkan kain sebagai obor lalu dilempar dan langsung pergi dari lokasi. Katanya, polisi memastikan kebakaran mobil tersebut bukan disebabkan bom molotov seperti informasi yang sempat beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, bahan bakar yang digunakan pelaku adalah bensin. Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik ditemukan bahan bakar yang digunakan adalah bensin. Jadi bukan bom molotov, katanya. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa mobil Honda Civic yang terbakar, kayu terlilit kain yang digunakan sebagai obor, selang pemindah bensin, hingga rekaman CCTV di SPBU. Setelah penyidik mengumpulkan beberapa alat bukti yang terkait dengan peristiwa pembakaran, kemudian penyidik menetapkan RP sebagai tersangka melalui mekanisme gelar perkara, ucapnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 308 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.